Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, jamaah salat subuh yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ulama warathatul anbiya, bahwasanya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka perumpamaan seorang ulama di muka bumi ini adalah laksana bulan purnama yang menjadi penerang jalan di tengah gelap gulitanya dataran bumi ataupun lautan. Maka jika cahaya ini redup, bulan purnama tidak nampak, maka gelaplah muka bumi ini, gelaplah seluruh lautan, dan tersesatlah manusia. Dan sungguh satu orang yang berilmu itu jauh lebih berat dan jauh lebih menyusahkan syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Karena manfaat ahli ibadah hanya terbatas untuk diri mereka. Akan tetapi manfaat seorang yang berilmu sejatinya merekalah yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah memberikan manfaat yang banyak kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul alimi kal abidi kamathalil qamari ala sa'iril kawakib, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan seorang yang alim, seorang ulama dengan para ahli ibadah itu ibarat bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Bintang walaupun banyak, walaupun ada 1000 bintang di langit, maka dia tidak mampu menyinari atau menerangi muka bumi ini. Adapun bulan hanya satu, akan tetapi bulan ini mampu menyinari permukaan bumi ini. Di antara seorang ulama, dari sekian ulama yang banyak atau yang ada di muka bumi ini, khususnya zaman ini, seorang alim yang kita semua tahu dan telah diakui keilmuannya baik oleh musuhnya ataupun oleh kawannya, dialah Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji perjalanan hidupnya, mempelajari biografi beliau, sehingga kita bisa mengambil faidah atau manfaat dari perjalanan hidup beliau. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memberikan contoh-contoh di dalam Al-Quran tentang riwayat hidup orang-orang soleh yang terdahulu.
Tujuannya adalah agar kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan mereka. Misalnya Allah ceritakan bagaimana Luqman, kemudian ada dari golongan wanita ada Maryam, kemudian ada dari pemuda ada Ashabul Kahfi yang mana mereka mempertahankan agamanya dan memilih untuk meninggalkan negaranya dalam mempertahankan agamanya, dan orang-orang soleh lainnya di dalam Al-Quran. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW banyak menceritakan orang-orang soleh, perjalanan mereka, perjuangan mereka. Misalnya Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada para sahabatnya tentang seorang nabi yang habis dipukuli oleh kaumnya sehingga wajahnya pun nabi ini berdarah. Dan nabi ini pun sambil mengusap wajahnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka ini adalah kaum yang tidak mengetahui. Maka dari perjalanan-perjalanan orang-orang yang Allah berikan keutamaan, orang-orang soleh ini, harusnya kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari mereka semua. Maka semoga dalam perjalanan hidup biografi Al-Imam Al-Albani ini bisa kita ambil ribuan manfaat dan faidah untuk kebaikan kita semua, baik kebaikan di dunia, terlebih nanti kebaikan di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, nama beliau adalah Muhammad Nasiruddin bin Nuh bin Adam bin Najati Al-Albani. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Telah menceritakan kepada kami salah seorang muridnya ada di Sidoarjo sana, yang dulu sempat berguru kepada Syekh Albani rahimahullah. Beliau menceritakan kenapa Syekh Albani itu namanya Abu Abdurrahman. Karena dari sekian putra-putranya atau keturunannya yang mengambil atau yang menekuni ilmu sebagaimana ilmu dia adalah putranya ini Abdurrahman. Wallahu alam, itu cerita yang kami dengar dari salah seorang muridnya. Al-Imam Al-Albani, ia dilahirkan pada tahun 19 atau 1914 Masehi, bertepatan dengan 1332 Hijriah, di kota atau salah satu kota yang dulu kota ini adalah ibu kota negara Albania. Kotanya namanya Shkodër, Shkodër. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah nikmat yang besar kepada sang imam, kepada Al-Albani rahimahullahu taala, yaitu nikmat dia lahir di keluarga atau lingkungan keluarga yang taat dan akrab dengan ilmu agama. Ayahnya yaitu Nuh, tadi Nuh, dan kakeknya Adam, ayahnya Nuh, merupakan alumni di Ma'had Asy-Syariah di ibu kota Daulah Utsmaniyah. Jadi ini akhir-akhir dari pemerintahan Daulah Utsmaniyah, yang kemudian nanti beberapa tahun kemudian ini pun runtuh, kekuasaan Utsmaniyah sudah tidak ada lagi, yaitu di Istanbul. Jadi ayahnya adalah seorang alumni Ma'had di Istanbul. Oleh karena itu setelah ayahnya ini menyelesaikan pendidikannya di sana, ayahnya pun pulang ke Albania. Dan Albania ini termasuk negeri muslim, karena berdasarkan yang kami ketahui penduduk muslimnya banyak, mayoritas, karena dia berdekatan dengan Turki dan termasuk daerahnya Daulah Utsmaniyah di zaman dulu. Walaupun mereka ini secara geografis adalah bagian Eropa, negara bagian Eropa, bagian Tenggara Eropa. Dan ayahnya ketika selesai di Ma'had pulang ke negaranya, pulang
yaitu untuk berkhidmat kepada umat dan mengajarkan mereka agama. Sampai akhirnya ayahnya ini Nuh bin Adam An-Najati dikenal sebagai ulama besar di Albania dan menjadi rujukan kaum muslimin di negeri itu. Pada saat itu pemerintahan Albania itu dipimpin oleh seorang raja karena dia monarki. Ini setelah setelah Daulah Utsmaniyah selesai, maka mereka membuat kerajaan Islam sendiri, monarki sistemnya. Dipimpin oleh raja namanya Ahmad Zugo. Namun rahimahullahu taala Ahmad Zugo ini kena syubhat sekuler. Sehingga dia menerapkan sistem sekuler di negaranya, yaitu yang mengakibatkan bahwasanya para perempuan atau wanita tidak boleh pakai jilbab. Dan para laki-laki harus berpakaian sebagaimana pakaiannya orang-orang Eropa. Ini tidak boleh pakai jubah dan seterusnya. Dihilangkan ciri-ciri agama. Karena kondisi seperti ini pentingnya ilmu agama. Karena kondisi yang seperti ini akhirnya Nuh bin Adam atau Syekh Nuh bin Adam rahimahullah ta'ala dan keluarganya memutuskan hijrah. Terus kalau sudah begini keadaannya kita hijrah. Maka seharusnya begini. Para ulama karena mereka mengetahui, mereka punya ilmu, mereka hijrah. Membawa keluarganya. Ingin menjaga agama keluarganya. Menjaga keluarganya dari kerusakan lingkungan. Maka seharusnya mereka menjadi tauladan kita. Ketika kita hidup di lingkungan yang tidak baik, yang mengancam akhlak dan agama kita dan anak-anak kita, maka hijrah dari tempat itu. Carilah tempat-tempat yang baik. Maka Syekh dan Nuh dan keluarganya pun hijrah. Dan mereka memutuskan hijrahnya ke negeri Syam. Negeri Syam itu diantaranya kalau sekarang Palestina, Suriah, Yordan, Lebanon, negeri Syam. Karena Nuh ini adalah seorang ulama, dia memilih negeri Syam karena negeri Syam adalah salah satu negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dulu ketika Huzaifah dan Mu'adz itu sowan kepada Rasulullah SAW, minta rekomendasi, kami ini nanti tinggal di mana? Kata mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisyam, kalian tinggal di negeri Syam. Fa innaha saffatu biladillah, karena negeri Syam itu adalah negeri pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah tempat tinggalnya orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik. Dan hadis-hadis yang lain. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa najjaynahu wa lutan ilal ard allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim wa Lut dan Nabi Lut ilal ardil lati barakna fiha, yaitu ke bumi yang mana kami berkahi di dalamnya lil alamin, untuk manusia seluruhnya. Itulah negeri Syam. Dan ayahnya ini tahu negeri Syam ini banyak keutamaannya. Makanya dia memilih untuk hijrah ke negeri Syam. Ketika telah hijrah, maka ayahnya memilih kota Damaskus sebagai tempat permukimnya. Mungkin waktu itu masih mudah ya pindah-pindah negara. Kalau sekarang mungkin kita harus ngurus banyak hal, administrasinya banyak. Dan hijrahnya beliau ini adalah untuk menyelamatkan agama keluarganya, agama dirinya dari lingkungan yang rusak, dan menyelamatkan keluarga dan keturunannya dari pengaruh buruk lingkungan waktu itu serta fitnah yang ada. Maka hijrahlah ini Nuh dan keluarganya, dan termasuk Syekh Albani rahimahullahu taala. Maka saat sudah hijrah di Damaskus, maka Syekh Albani mulai sekolah di madrasah ibtidaiyah, SD kalau kita di Indonesia, yang bernama Al-Is'af Al-Khairiyah, ya di ibu kota Damaskus. Dia sekolah di sana. Namun qadarullah, saat mau selesai sekolahnya ini kebakaran, rusak karena ada pengaruh penjajahan, rusak Prancis. Kena imbas, pas mau selesai sekolahnya rusak. Kemudian sama ayahnya dipindahkan ke madrasah
namanya suatu madrasah di daerah Saruja, termasuk salah satu kota di atau daerah di Damaskus sana. Dan beliau alumni dari madrasah yang di Saruja ini. Dan di sanalah dia menyelesaikan pendidikan ibtidaiyahnya atau SD-nya. Kemudian kaum muslimin, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, setelah lulus dari madrasah ibtidaiyah, lagi dan lagi inilah keutamaan orang berilmu. Jadi ayahnya ini mencermati, memperhatikan, wah ini sekolah-sekolah yang ada ini kurang baik dengan anak saya. Akhirnya karena dia punya ilmu, dia memutuskan bikin sekolah sendiri. Nah, dia muat markas, ma'had sendiri, dan di sanalah dia ajari Syekh Albani. Jadi sekolah khusus untuk anaknya sendiri. Dia nggak ikut sekolah di sekolah pemerintahan yang ada, karena dia punya pandangan ini kurang menurut beliau, kurang. Dan alhamdulillah di negeri kita, pemerintahan negeri kita juga memberikan kebebasan kepada umat Islam, pada rakyat Indonesia. Jadi ada yang mau sekolah di negeri silahkan, yang mau sekolah di swasta silahkan, yang mau sekolah di rumah sendiri juga silahkan. Ada undang-undangnya di negeri kita yang tercinta ini. Maka pilihlah sekolah-sekolah yang baik, atau kalau tidak ada, ajarkan sendiri anak-anak itu. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, maka ayahnya yaitu Nuh bin Adam An-Najati ini membuat tempat belajar khusus untuk anaknya, yaitu Syekh Al-Albani. Dia ajar anaknya, pertama diajarkan Al-Quran, kemudian diajarkan ilmu tajwid, kemudian diajarkan ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu fikih madhab Hanafi. Karena ayahnya ini adalah seorang ulama bermadhab Hanafi, diajarkan fikih madhab Hanafi. Kemudian selain Syekh Albani ini belajar dari ayahnya, Syekh Albani juga banyak belajar ilmu agama dan ilmu bahasa kepada para teman-teman ayahnya, yakni sesama syekhnya, sesama para ulamanya. Syekh Albani banyak belajar kepada mereka. Di antaranya guru-guru beliau adalah Syekh Said Al-Burhani rahimahullahu taala. Nah, di sini Syekh Albani mempelajari suatu kitab namanya Maraqil Falah, sebuah kitab fikih mazhab Hanafi, dan beberapa kitab lainnya dari ilmu-ilmu balaghah, yaitu ilmu bahasa Arab maksudnya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, adapun guru beliau khusus dalam ilmu hadis, karena Syekh Albani ini nanti terkenalnya di ilmu hadis. Mungkin sering kita dengar ketika seorang ustadz menyampaikan suatu dalil, hadisnya disahihkan oleh Al-Albani, ataupun di buku-buku banyak di catatan kaki hadisnya disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dan seterusnya. Dan beliau belajar hadis kepada salah seorang syekh waktu itu di sana, namanya Syekh Muhammad Raghib At-Tabbah atau At-Tabbah Tobbah to. Syekh Muhammad Raghib At-Tabbah rahimahullahu ta'ala. Nah, Syekh Raghib ini awalnya tidak mengenal Syekh Albani, tapi dengar-dengar cerita ada seorang pemuda remaja ini kok semangat belajar ilmu hadis. Akhirnya beliau pun penasaran, mana sih orangnya ini. Akhirnya dia cari, kemudian dia ajari, kemudian dia kasih ijazah ya, sanad untuk periwayatan ilmu atau hadis Rasulullah SAW. Syekh Muhammad Raghib pun memberikan dia suatu kitab sabat. Nah, beliau punya kitab sabat. Kitab sabat ini kitab yang menceritakan tentang sanad. Mungkin ada di antara kita yang pernah ikut atau pernah mencari sanad. Itu nanti ada kitab sabat. Jadi misalnya Syekh Fulan menulis, saya belajar ini dari sini-sini. Nanti dia kasih ijazahnya kepada muridnya. Nah, judul kitabnya adalah Al-Anwar Al-Jaliyah fi Mukhtasar Al-Athbat Al-Halabiyah. Itu sebanyak kurang lebih 664 halaman. Dan ada kitabnya sudah disebar. Ya, PDF-nya sudah ada di internet. Ya, sebuah kitab ijazah sanad hadis dan ilmunya serta para periwayatan yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka sungguh jahil orang-orang yang mengatakan Syekh Albani itu tidak punya guru atau nggak punya sanad atau belajarnya hanya sendiri, tidak punya guru dan seterusnya. Tuduhan-tuduhan yang jahil, orang-orang jahil. Kemudian Syekh Albani terus menekuni ilmunya, yakni ilmu hadis, yaitu pada usia beliau sekitar 20 tahunan. Kalau di Indonesia 20 tahun baru lulus SMA ya, atau baru semester berapa? 2. Dan beliau ini sudah tekun, sudah dapat ijazah untuk melanjutkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang mempengaruhi beliau untuk menggeluti ilmu ini, yakni ilmu hadis ini, adalah tulisan atau penelitian Syekh Muhammad Rashid Ridho rahimahullahu taala di salah satu majalah, namanya majalah Al-Manar, yang diterbitkan oleh Syekh Rashid Ridho. Yang mana di sini Syekh Rashid Ridho itu sering meneliti dan mengkritisi kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali dari sisi haditsnya. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Albani itu pernah mengatakan, "Inna ni'amallahu ala katsiratin la uhsilaha." Sesungguhnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada saya ini katsirah, banyak. La uhsilaha, saya enggak bisa hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa la'alla min ahammiha itsnaini, dan di antara nikmat yang banyak itu ada 2 nikmat yang sangat penting bagi saya, jadi yang menentukan kehidupannya nanti. Yang pertama adalah hijratu walidi ila Syam. Nikmat pertama adalah hijrahnya ayah saya dan keluarga saya, maksudnya ke negeri Syam. Itu nikmat Allah yang besar bagi dia. Tsumma ta'limihi iyaya mihnatahu fi islahi saat. Kemudian nikmat kedua adalah saya ini diajarkan cara benerin jam oleh ayahnya. Jadi 2 nikmat ini yang beliau akui sangat besar pengaruhnya dalam kehidupannya, yaitu pertama hijrahnya beliau dan keluarganya ke negeri Syam. Yang kedua adalah dia diajar ilmu memperbaiki jam oleh ayahnya. Oleh karenanya beliau itu kerjaannya sebagai tukang reparasi jam, perbaiki jam. Profesinya itu yang dia pelajari dari ayahnya. Lalu dia pun menekuni pekerjaan ini, profesi ini, sehingga terkenal waktu itu di daerahnya bahwasanya Syekh Albani itu punya hasil yang bagus. Kalau benerin jam mungkin garansinya lama, jadi jamnya terus nyala. Jadi terkenal bagus pekerjaan beliau, sehingga orang-orang pun datang. Dan dari sinilah Syekh Albani rahimahullahu taala mendapatkan penghasilan dan rezeki. Nah, suatu ketika muridnya bertanya kepada Syekh Albani rahimahullahu taala. Beliau ditanya, bagaimana kok antum ini wahai Syekh itu bisa bekerja sebagai pembenar jam dan juga bisa sibuk dengan ilmu. Nah, biasanya kan kita kalau sudah ngajar itu udah ada pekerjaan, susah untuk nyari pekerjaan karena waktu. Tapi beliau ini bisa. Kok bisa sambil sibuk menuntut ilmu, sibuk belajar, tapi juga bisa bekerja. Maka beliau jawab, min taufiqillahi ta'ala wa fadlihi. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari awal memang saya itu, kata beliau menceritakan dirinya, dari awal memang saya itu adalah mempelajari masalah cara membenerin jam ini. Kata beliau dari awal, dari dia awal muda, dari masih remaja dia sudah pelajari profesi ini. Karena kenapa kata beliau, kenapa kok bisa saya ini belajar sekaligus punya profesi? Karena beliau ini tidak suka pekerjaan yang terikat. Benerin jam kan terserah orangnya, tokonya mau tutup mau enggak.
Jadi gitu kata beliau. Karena pekerjaan ini tidak mengikat saya sehingga juhudi fi ilmi sunnah itu tetap tidak bentrok. Jadi semangat saya mempelajari ilmu hadis, semangat saya mempelajari ilmu sunnah, semangat saya belajar ilmu agama ini ya tetap jalan. Karena kan kalau orang punya tempat toko jam ya terserah dia, ya kan? Mau buka kapan, mau tutup ya terserah dia yang punya. Nah, dan semangat belajarnya terus jalan. Mungkin kalau kerja di kantoran atau di instansi yang ada aturan dan seterusnya kan nggak bisa, harus masuk sekian pulang. Nah, jadi itulah kenapa beliau ini bisa menekuni dua ini, ilmunya jalan, pekerjaannya juga jalan. Ternyata ini tips yang bagus ya bagi kita semua kalau ingin mendalami ilmu agama, cari pekerjaan yang tidak terikat. Dan beliau rahimahullah ta'ala berkata, setiap hari dia sisakan waktu 3 jam untuk bekerja. 3 jam untuk bekerja kecuali hari Selasa dan Jumat. Fokus terhadap ilmu. Wa hadzal qadru yumkinuni minal husuli alal quti daruri li wa li ayali wa atfali ala tariqatil kafai tobaan. Kata beliau, dan cara seperti inilah yang saya tempuh sehingga saya pun bisa menghidupi keluarga saya bisa menghidupi anak-anak saya. Yaitu dengan cara tadi, 3 jam untuk bekerja, sisanya untuk belajar. Sehingga ilmunya jalan, rezekinya juga jalan. Itu ya diantara pekerjaan atau profesi Al-Imam Al-Albani. Masyarul muslimin yang kami muliakan, Syekh Albani itu menghabiskan waktunya di sebuah perpustakaan. Namanya perpustakaan Az-Zahiriyah di kota Damaskus. Itu sekitar 6 sampai 8 jam di perpus untuk meneliti. Nah, perpustakaan Az-Zahiriyah ini adalah salah satu perpustakaan besar. Dan di dalamnya itu kitab-kitab kuno atau manuskrip yang banyak. Nah, ketika Syekh Albani ini tadi sudah mencintai ilmu hadis, kemudian dia rajin ke perpus. Nah, namanya perpus ya, apalagi zaman dulu, apalagi manuskrip itu ndak rapi susunannya. Ya, misalnya kayak perpus ini kan, fikihnya di sini, kadang di sana ada akidah campur, raknya itu campur. Begitu juga di sana, manuskripnya campur. Ini manuskrip hadis, manuskrip ini campur. Akhirnya Syekh Albani karena beliau belajar, dia sambil belajar sambil nata urutan manuskrip yang ada. Nah, beliau istirahatnya hanya ketika sholat di masjid perpustakaan. Nah, karena dia ini belajar nata, hanya disukai sama penjaganya. Dikasih kunci dan disediakan ruangan. Nanti ujungnya disediakan ruangan. Ini ruangan khusus untuk Syekh Albani untuk meneliti buku-buku manuskrip yang ada. Nah, kitab pertama yang beliau pelajari dan teliti adalah ada sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Iraqi dalam ilmu hadis. Yang kitab ini nanti yang mengkritisi atau yang mengkritisi hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Al-Iraqi membuat kitab sendiri dengan judul Al-Mughni fi Hamlil Asfari fil Asfari. Al-Mughni fi Hamlil Asfari fil Asfari. Kitabnya sudah tercetak, ada. Ya, ini kitab yang menjelaskan ini hadis, ini nomor ini di Al-Ghazali atau di Ihya Ulumuddin statusnya seperti ini. Kemudian masyarul muslimin yang kami muliakan, karena semangat beliau dalam mempelajari ilmu hadis ini, maka ayahnya menjadi ini. Kan ayahnya tadi seorang ulama madhab Hanafi. Madhab Hanafi kalau kita pelajari, karena madhab Hanafi ini adalah madhab tertua, ya sangat tua sekali, sehingga Al-Imam Abu Hanifah waktu itu belum banyak menerima hadis. Karena ya mungkin kita bisa bayangkan ya kehidupan waktu itu, sehingga beliau hadisnya sedikit dan banyak mentakwil hadis. Jadi hadis itu dicocok-cocokkan gitu. Karena tidak ada dalil memang. Belum sampai dalil kepada beliau. Tapi beliau adalah ahlu sunnah.
as-salaf mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nanti akan kita bawakan perkataan-perkataan Al-Imam Abu Hanifah, bagaimana manhaj beliau dalam beragama. Nah, dan sebagian murid-muridnya atau pengikutnya sampai saat ini itu taklid, ya fanatik, tetap mempertahankan fatwa pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Nah, karena sekarang hadis sudah banyak, maka sering bentrok ini ijtihadnya Imam Hadis, sering bentrok, kok nggak sesuai dengan hadis. Maka ayahnya pun jadi ini biasa seorang ulama itu biasa. Kok ini Syekh Albani ini kok sibuknya sama hadis, nggak belajar mazhab Hanifah. Padahal dia ini saya didik dari kecil bermazhab Hanifah, Abu Hanifah. Maka ayahnya katakan ilmun hadithi sun'atul mafalisi. Ilmu hadis itu pekerjaannya orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut, katanya beliau. Jadi jangan kerjakan tuh, nggak ada manfaatnya gitu. Maksud kata ayahnya kepada Al-Imam Al-Albani. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Albani ini miskin ya, orang miskin beliau, hartanya sedikit. Tadi kan kerjaannya cuma itu, sehari cuma 3 jam. Itu pun cukup hanya untuk menghidupi keluarganya saja. Bahkan dalam kisah yang lain, beliau rahimahullahu taala itu nggak punya uang untuk beli buku catatan, sehingga sangat sering beliau itu nyari bungkus-bungkus kertas-kertas bekas ya di lorong-lorong kota Damaskus untuk menulis. Sebagaimana dulu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i juga gitu, miskin Imam Syafi'i. Beliau juga nyari kertas, duduk di depan kantor-kantor pemerintahan, siapa tahu ada kertas dibuang, dia ambil untuk nulis ilmu. Dan kita alhamdulillah pada zaman ini diberikan nikmat oleh Allah SWT. Ada HP bisa nulis, laptop bisa nulis, kertas banyak, murah lagi, dan seterusnya. Kemudian para jamaah yang kami muliakan, karena beliau ini miskin dan kitab yang ada di perpustakaan ayahnya pun tidak mencukupi diri beliau, dan termasuk di perpustakaan itu tidak cukup kitabnya. Akhirnya beliau ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Ya Allah berikan beliau kemudahan. Dia kenal dengan salah seorang sayyid, yakni tuan orang besar yang punya toko buku besar waktu itu di sana. Nah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan orang ini kasih pinjam bukunya ke Syekh Albani. Bawa buku-buku ini, tapi kalau ada yang mau beli nanti kembalikan. Tapi kalau ada yang nggak beli ya bawa terus, tidak dibatasi waktunya. Mungkin kalau kita minjam kan ada waktunya, batas waktunya, dan didenda nanti kalau telat mengembalikan. Nah, ini diantara kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada Syekh Al-Imam Al-Albani. Nah, setelah beliau semakin menggeluti, semakin senang, semakin cinta dengan ilmu ini, ilmu hadis, maka tokonya ditutup. Tokonya ditutup. Mungkin pertanyaan, dapat makan di mana? Wallahu alam. Allah beri beliau makan, dan beliau pun sehat, ya, hidup terus. Sehingga beliau di maktabah itu kalau sebelumnya dulu hanya 6 sampai 8 jam, sekarang dia tambah waktunya. 12 jam, setengah hari atau kan sehari kan 24 jam. Jadi setengah harinya itu di perpustakaan beliau. Nah, akhirnya karena sudah lama di situ, kemudian punya jasa merapikan buku, akhirnya dikasih kunci sama yang jaga perpus, petugas penjaga perpus. Rahimahullahu taala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, pengaruh terhadap hadis-hadis Nabi SAW ini melekat dalam diri beliau, sehingga beliau pun dalam beragama selalu nanya dalil. Manhaj beliau begitu. Maka sangat sering beliau ini berbeda pendapat dengan ayahnya, karena ayahnya kan seorang ulama. Kalau ayahnya bukan ulama ya nggak mungkin beda pendapat. Gimana mau beda pendapat kan gitu. Ya, ayahnya seorang ulama madhab, kemudian beliau pun sering beradu argumen, sering berselisih dengan ayahnya. Maka beliau pun menasihati ayahnya. Beliau berkata bahwasanya beragama atau menjalankan agama dengan manhaj, dengan dalil,
Begitulah dulu Al-Imam Abu Hanifah, kata beliau rahimahullah ta'ala kepada ayah. Begitulah Al-Imam Abu Hanifah dulu mengajarkan kita. Kata beliau, anna hadza, bahwasanya berdalil itu, huwa manhaju Abi Hanifah, adalah manhajnya, metodenya Abu Hanifah. Wa ghairuhu min a'immatil kiram rahimahullah ta'ala, dan semua ulama itu manhajnya seperti itu, wahai ayah. Jadi mereka, para ulama itu berdalil kalau beragama. Jadi tidak taklid, tidak hanya mengikuti suatu perkataan, tapi mengikuti dalil. Dan para ulama baik dari Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, selalu mewasiatkan kepada kita jangan beragama itu hanya ikut perkataan mereka, tapi lihatlah sumbernya, dalilnya mana. Makanya pertanyaan yang bagus itu kalau belajar ini, Ustadz, ini kok jari-jarinya gerak, dalilnya apa? Ya, tanya dalilnya, karena begitulah para ulama yang mengajarkan kita beragama. Jangan yang penting ikut. Kemudian maka beliau pun dakwah, ya, dakwah bahwasanya kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW di atas manhaj yang benar. Akhirnya beliau pun sebagaimana para ulama sebelumnya, ya dimusuhi terutama oleh orang-orang sufi waktu itu, sehingga beliau pun 2 kali masuk penjara. Dan penjara beliau ini sama dengan penjaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnu Qayyim, sama penjaranya. Bahkan diceritakan bahwasanya setelah Al-Imam Ibnu Qayyim itu keluar dari penjara, maka di penjara yang di kota Damaskus ini itu tidak pernah ada sholat jamaah sampai Syalbani yang masuk. Ketika Syalbani masuk, maka beliau dakwah di situ. Dia ajak para penghuni penjara untuk mendirikan sholat berjamaah. Maka sungguh beruntung ya orang-orang yang bertemu dengan beliau rahimahullahu taala. Namun beliau pun ditolong dalam dakwahnya. Jadi Allah SWT menolong dia dengan beberapa para ulama yang juga sepaham dengan beliau. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Bahjah Al-Baitar, ini pengurus sekolah tinggi di sana. Juga ada Syekh Abdul Fattah Al-Imam yang merupakan pimpinan organisasi Syubbanul Muslimin dan para ulama lainnya. Kemudian kaum muslimin yang kami muliakan, dan beliau sangat banyak sekali ya aktivitas dakwahnya. Selain beliau tadi dakwah di negerinya, beliau juga sering keluar. Nah, misalnya beliau pernah ke negara-negara seperti ke India, juga ke Saudi Arabia, yang nanti oleh pengurus atau oleh direktur Universitas Islam Madinah waktu itu diangkat, beliau dipanggil sebagai guru dalam ilmu hadis. Ya, beliau sangat sering berkunjung untuk mengisi pengajian-pengajian atau tablik akbar di beberapa negara, baik di Timur Tengah ataupun di Eropa. Kemudian, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika beliau ini dipanggil oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, rektor Universitas Islam Madinah waktu itu, dipanggil untuk ngajar di situ. Dan beliau pun datang ngajar. Beliau ngajarnya hanya cuma 3 tahun, ya, sebagai dosen di situ cuma 3 tahun, yaitu dari tahun 1381 Hijri sampai 1383 Hijriah. Dan beliau rahimahullahu taala itu dikenal akrab ya dengan para mahasiswa. Jadi diceritakan bahwasanya saking akrabnya itu, kalau beliau ini bawa mobil mesti istrinya mahasiswa nebeng. Ya, nebeng kepada dosennya, itu isi mobilnya. Sampai beliau ini saking akrabnya, kalau lagi jam istirahat, beliau ngumpul, ya, mahasiswa datang ngurumuni beliau dan bertanya, mengambil faedah dari beliau. Jadi seolah-olah pemandangan itu kayak bukan dosen sama mahasiswa, jadi kayak sesama teman, zamilun ala zamilin, ya, seperti teman di atas teman-teman yang lain, sama-sama. Itu pemandangan yang sangat-sangat indah.
Bahkan pernah suatu hari itu ketika beliau ingin keluar dengan salah satu syekh, ya salah satu guru di sana, mau keluar, sampai parkiran sudah naik mobil, di mobilnya sudah ada mahasiswa yang biasa ini nebeng mau ikut pulang. Nah sama temannya ini, sama-sama dosennya ini mau masuk nggak ada tempatnya, akhirnya salah seorang mahasiswanya ngalah dan ikut naik mobilnya Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala. Dan setiap beliau ini datang ke jamiah, ke universitas, mesti langsung dikerumuni oleh para mahasiswa untuk yang ada yang salaman, ada yang bertanya tentang suatu permasalahan. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bukti beliau ulama itu diantaranya adalah banyaknya buku, kitab yang beliau tulis. Sangat banyak sekali, ada puluhan, baik yang terbit atau yang belum terbit. Yang sudah terbit mungkin yang kita sering dengar ada silsilah ahadits as-shahihah, ada silsilah ahadits ad-dhaifah, ada nanti sahih wa dhaif, jami' as-shaghir wa ziyadatihi. Kemudian ada sahih Sunan Abu Dawud, dhaif Sunan Abu Dawud. Kemudian ada beliau juga punya kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, ada Mukhtasar Sahih Muslim, dan kitab-kitab lainnya. Ada banyak sekali kitab-kitab beliau. Ada misalnya yang terkenal sifat salat Nabi, kemudian ada ahkamul janaiz, dan kita ada puluhan kitab. Adapun yang belum dicetak juga banyak, ada puluhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan takmir untuk mengoleksi karya-karya Syekh Al-Imam Al-Albani. Kemudian masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau pun adalah ulama yang banyak dipuji, ya dipuji oleh para ulama rahimallahu taala. Misalnya Syekh bin Baz memujinya, bahwasanya beliau mengatakan tidak ada orang di bawah kolom langit ini yang paling tahu tentang hadis selain Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jadi enggak ada. Kemudian para ulama yang lain, misalnya Syekh Abdullah Ad-Dwais, beliau mengatakan setelah beberapa kurun, yakni ada dulu ulama namanya Al-Imam As-Suyuti, mungkin tahu kita, punya tafsir jalan lain yang terkenal. Di situ ada kitabnya Al-Amru bil Ittiba wan Nahyu anil Ibtida. Beliau mengatakan semenjak wafatnya As-Suyuti sekitar tahun 900 Hijriah sampai hari ini itu tidak ada yang ahli hadis. Cuman Suyuti, setelah itu langsung ke Al-Imam Al-Albani, dan belum ada tandingannya sampai sekarang. Belum ada yang ahli terhadap bidang ilmu hadis. Adapun muridnya sangat banyak sekali, baik yang ada di negeri kita ini, di Nusantara ini, ataupun yang ada di penjuru dunia. Mungkin yang sangat terkenal bagi kita semua dan sangat sering ke Indonesia, ya ada Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi. Kalau mahasiswa di sini mengkaji kitabnya setiap hari Rabu, Al-Wajiz fi Aqidati Salaf As-Soleh, itu ada. Dan Syekh Musa Al-Nasr yang beliau wafat baru-baru kemarin rahimahullahu ta'ala. Jadi dia adalah ulama besar. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau mengatakan bahwasanya ini manhaj, ya, metodologi beliau dalam mengeluarkan suatu hadis atau menilai suatu hadis. Sebagian orang atau orang-orang jahil atau orang-orang iri hati itu sering menuduh beliau yang bukan-bukan. Contohnya ya ada videonya di YouTube. Ada orang bertanya kepada fulan ini, wahai fulan, gimana Syekh Albani? Syekh Albani itu apalagi kitabnya sifat salat Nabi itu cuman marketing, ini biar cepat laris. Makanya seolah-olah kan dulu kan belum ada kitab namanya sifat salat Nabi. Nah, kemudian beliau nulis. Jadi orang ini katakan itu cuma marketing biar laris, sehingga kaum muslimin itu wah ini kok ada cara sholat seperti Nabi yang sebelumnya belum ada. Itu diantara fitnah-fitnah. Padahal kalau orang ini baca muqaddimahnya saja, itu Syekh Albani sangat mulia tujuannya. Jadi Syekh Albani nulis kitab sifat sholat Nabi itu, beliau katakan apa? Saya ini nulis ini untuk memudahkan kaum muslimin agar kita ini tidak capek, tidak lelah mau takbir, mau buka mazhab Syafi'i dulu. Kan kalau mau cari kebenaran gitu,
Kita buka mazhab. Mazhab itu ada 4, ditambah Ibnu Hazm jadinya 5. Jadi biar kita ini kaum muslimin yang kita ini nggak bisa bahasa Arab, terus kemampuan beristidlalnya kurang, biar nggak capek buka-buka kitab yang tebal-tebal itu, kata beliau, maka saya mudahkan. Ini setelah saya telaah, setelah saya teliti semua kitab-kitab fikih yang membahas sholat, maka ini kesimpulannya, ini dalil-dalilnya. Maka sungguh buruk ya tuduhan-tuduhan dari sebagian orang-orang yang mungkin cuman tahu kulit kitabnya, tidak pernah baca isinya. Nah. Beliau katakan di dalam salah satu kitabnya, yaitu kitab Silsilah Ahadits Ad-Dhaifah wal Mawdu'ah wa Atharuha Syai'ah fil Ummah, beliau katakan sesungguhnya aku ini tidak bertaklid kepada siapapun dalam menentukan hukum-hukum hadis. Jadi beliau ini enggak taklid. Aku hanya mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang telah diciptakan oleh ahli hadis. Jadi dia ini enggak, sebagian orang nuduh beliau itu enggak punya guru karena tuduhan pertama enggak punya guru, sehingga punya metodologi sendiri, punya cara sendiri untuk menentukan ini hadisnya sahih, ini hadisnya lemah. Maka beliau katakan, saya itu enggak ikut siapa, saya cuma ikut kaidah-kaidahnya mereka yang telah dituliskan oleh para ulama al-hadis. Ya, semoga di Masjid Thayyibah ini ada ya kajian ilmu sunnah, ilmu hadis, karena masih belum ada. Jadi beliau tidak menciptakan hal baru, dia hanya mengikuti kaidahnya para ulama, baik dalam menentukan suatu sanad dari hadis ataupun menentukan matan dari hadis. Sanad itu ya orang-orangnya itu, misalnya Abu Wa'il, ada Husain, Abu Sufyan Ats-Tsauri, dan yang lainnya sampai ke bawah. Itu namanya sanad. Kalau matan itu yaitu isinya, isi hadis itu namanya matan. Kalau sanadnya itu rantainya. Oleh karena prinsip beliau ini di salah satu hadis di Sahih Bukhari, dan beliau adalah orang yang sangat ahli Sahih Bukhari. Makanya beliau punya kitab ringkasan Sahih Bukhari. Nanti ada suatu hadis yang sanadnya sahih tetapi matannya itu ganjil. Ya, ganjil, yaitu Rasulullah SAW bersabda yang maknanya bahwasanya Rasulullah menikahi salah seorang istrinya dalam keadaan ihram. Sedangkan dalam hadis lain orang ihram kan nggak boleh nikah. Nah, jadi kata beliau ini lemah hadisnya. Nah, karena ini orang-orang itu mulai membuli. Wah, ini Syarbani ini begini. Padahal kalau diteliti memang benar. Dalam kaidah-kaidah ilmu hadis memang seperti itu. Hadis itu kalau sudah sahih sanadnya, maka matanya dilihat. Loh, ini kok matanya ini kok aneh sendiri, bertentangan dengan hadis yang lain. Maka nanti diadakan kajian-kajian ulang. Nah, beliau rahimahullahu taala ini punya pesan kepada ahli hadis, kepada para ulama. Para ulama itu kata beliau kalau mensahihkan hadis atau mentahrid itu menunjukkan, misalnya saya bilang innamal a'malu binniyat. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari di bab ini, sama Muslim di bab ini, sama Abu Daud di bab ini. Nah, sebagian para ulama atau kebanyakan para ulama dia hanya menunjukkan tempatnya tanpa menjelaskan kualitasnya. Nah, beliau mengkritisi sikap para ulama sebelumnya. Seharusnya itu ditunjukkan tempatnya, kemudian langsung sekalian dihukumi agar mudah. Syekh Albani rahimahullahu taala itu wafat di usianya yang 85 tahun. Ya, walaupun pekerjaannya hanya tukang jam, tapi umurnya panjang. Ya, itu tandanya bahwasanya pekerjaan itu bukan penentu takdir dari rezeki seseorang. Orang ada yang pekerjaannya hasilnya per bulan itu ratusan juta, tapi umurnya pendek. Rezekinya sudah habis, walaupun penghasilannya banyak. Syekh Albani termasuk yang berumur panjang sampai 85 tahun. Beliau sering mengalami sakit sehingga beberapa kali masuk rumah sakit, dan beliau pun wafat di rumah sakit di Yordania dan menjalani perawatan yang intensif sehingga pada hari Sabtu 21 Jumadil Akhir pada tahun 1420 Hijriah atau tahun 1999 Masehi, setelah sholat Isya
beliau pun wafat rahimahullahu ta'ala. Dan sangat banyak muridnya berdatangan. Diceritakan bahwasanya ada sekitar 5.000 orang yang datang untuk menyolati dan mengiringi jenazah beliau rahimahullahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yuqbidul ilma yuqbidul ulama." Allah itu tidak mengangkat ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu dari seorang hamba, itu ilmunya yang diangkat bukan. Akan tetapi yang diangkat adalah dengan diangkatnya para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati beliau dan meninggikan derajat beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua jasa-jasa beliau, menjadikan amalan beliau sebagai pemberat timbangan kebaikan di yaumul mizan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu-ilmu yang beliau tinggalkan bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadi sebab bagi kaum muslimin untuk istiqomah di atas manhaj salafus saleh. Dan semoga Allah juga mengumpulkan kita semua bersama dengan para nabi, orang-orang soleh, para siddiqin, dan para ulama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah perjalanan hidup atau biografi hidup singkat Syekh Albani rahimahullahu taala. Kalau ingin lebih luas silahkan, banyak para muridnya yang menulis tentang ini, dan guru kami Al-Ustadz Mubarak juga punya tulisan tentang biografi Syekh Al-Imam Al-Albani. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.